Nampaknya pemirsa ketiga jenazah ini sudah dimasukkan menuju ke ambulans, yang mana ambulans ini akan segera bergerak menuju ke RSUD Arjawinangun. Cuma bapak mau dipertemukan aja. Kesian sama mama. Ini identitas beliau ya, kartu identitas beliau. Oke. Adik saya yang belum ketemu. Harapan saya cuma pengen ketemu aja. Cuma bapak mau dipertemukan aja. Kesian sama mama. Sekarang istrinya juga berteriak terus di rumah itu, selalu memanggil-manggil. Makanya kepengen saya tuh yang minta diketemukan aja lah. Kalau posisi kondisi mau seperti apa, mau udah jadi mayit, yang penting ketemu. Dari pihak keluarga minta itu. Beberapa saksi sudah diperiksa, itu kita naikkan ke proses dari lidik ke sidik untuk menetapkan tersangkanya. Ada beberapa undang-undang yang kita terapkan. Yang pertama adalah undang-undang pertambangan, kemudian undang-undang keselamatan kerja dan lingkungan hidup, serta ada pasal KUHP 359 yang karena kelalaiannya menyebabkan 14 orang meninggal. Kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan Ketua Koperasi Al-Ajariyah selaku pemilik tambang. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan Kepala Teknik Tambang atau pengawas ya. Adapun modus operandi ya, tersangka AK mengetahui adanya surat larangan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB yang ditujukan kepada pemegang IUP dan mengetahui adanya surat larangan dari kantor cabang Dinas SDM 7 Cirebon untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB tanggal 8 Januari 2025. Tetapi yang bersangkutan tidak mengindahkannya ya. Kemudian tersangka AR mengetahui adanya surat larangan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB yang ditujukan kepada pemegang IUP dan mengetahui surat peringatan dari kantor cabang Dinas SDM 7 Cirebon untuk menghentikan kegiatan usaha pertambangan secara khusus pada lokasi TKP. Kemudian tersangka AK tetap melaksanakan kegiatan pertambangan dan memerintahkan tersangka AR untuk menjalankan operasional kegiatan pertambangan. Memang masih perlu dilakukan untuk pendampingan yang cukup ketat kepada pelaku-pelaku usaha tambang, terkhusus di 2 hal, yaitu kita punya PR besar di 2 hal, yaitu yang pertama penambangan tanpa izin. Itu menjadi PR besar, akan tetapi itu satu hal yang lain. Kita juga punya PR satu lagi, adanya di penambangan yang legal memiliki izin, akan tetapi tambang legal ini belum bisa memenuhi kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang seharusnya. Saya kira penegakan hukum dan konsekuensinya yang tegas itu menjadi kunci. Yang pertama, dimulai dari hal-hal yang mitigatif. Kalau memang dari studi kelayakannya memang tidak layak, maka berarti operasional pertambangan tersebut tidak layak untuk diberi izin tambang. Kemudian setelah diberi izin tambang pun pengawasan itu harus melekat, sehingga apa yang tercantum di dokumen studi kelayakan yang itu berupa rencana-rencana kerja itu bisa dilaksanakan dan diimplementasikan secara tertib. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang melekat kepada pengusaha tambang, misalkan salah satunya RKAB
rencana kerja dan anggaran biaya tahunan yang sekarang ini disusun untuk selama 3 tahun, itu pengawasan dan pendampingannya harus sangat ketat untuk dapat memastikan bahwa pelaku tambang ini apa yang mereka ajukan untuk pengajuan perizinan tidak hanya di atas kertas saja. Jadi diharapkan apa yang mereka masukkan dalam pengajuan izin tambang itu bisa betul-betul diimplementasikan di lapangan. Sebelum terjadinya longsor, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat telah memberi peringatan berkali-kali, bahkan di garis polisi karena adanya kesalahan dalam metode penambangan. Sudah pernah diingatkan berkali-kali, ya diingatkan berkali-kali, bahkan di polis lain oleh Kapolres Cirebon. Tapi lagi-lagi. Itu di polis lain gara-gara apa, Pak? Longsor itu, ya ini kejadian seperti ini, metode penambangan yang salah, begitu ya. Itu longsor Sudah yang apa? diingatkan. Ya, longsor kecil beberapa Februari yang lalu. Memang PR yang ada di kita adalah pengawasan. Untuk tambang non logam dan batuan, pengawasannya dilimpahkan kepada inspektur tambang dan dinas ESDM yang ada di provinsi. Hanya saja untuk tambang non logam dan batuan jumlahnya sangat banyak. Sedangkan manpower yang ada di daerah memang seringkali dirasa kurang, dirasa tidak cukup untuk mengcover satu provinsi tersebut. Tim saya akan ke lokasi dan saya akan ikut ke sana nanti, apakah besok atau lusa. Tapi yang jelas itu kan galian C. Galian C ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan dan pengawasannya ke daerah, ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan evaluasi total. Longsor.